Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya kepada Allah semata. Karena hanya dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya lah kita dapat bersua meski tak bertatap wajah. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, yang telah membawa kita menuju kebenaran yang nyata. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, izinkan di kesempatan ini saya sedikit sharing tentang apa yang kita jalani saat ini. Dengan tema Ramadan adalah kompetisi untuk meraih kemenangan. Namun sebelumnya ibu-ibu, saya mohon maaf, saya pesan pada ibu-ibu, yaitu undur ma qala walatandur man qala, atau look at what is said, not at the one who says it. Atau lebih tepatnya, lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Begitu ibu-ibu, terima kasih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di awal sharing ini, izinkan saya sedikit mengulas Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu, wa anta tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita sudah tahu semua tentang apa yang tersirat dalam dua ayat tersebut. Begitu detailnya Islam menjelaskan apa-apa yang harus kita lakukan dalam beribadah. Dan tersirat juga di ayat 184, betapa Islam memudahkan umatnya dalam menjalankan ibadah. Dalam ayat tersebut, memudahkan umatnya dalam menjalankan ibadah puasa. Islam tidak mempersulit umatnya dalam beribadah. Islam adalah problem solving dari segala masalah. Lalu, nikmat mana lagi yang kita dustakan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kita pada topik semula, yaitu Ramadan adalah kompetisi untuk meraih kemenangan. Sebulan kita menjalani puasa di bulan Ramadan ini ibarat kita sedang berkompetisi. Kita sama-sama berlomba untuk meraih kemenangan. Kalau dalam perlombaan ada babak penyisian, babak final, dan terakhir adalah grand final, maka demikian juga dengan Ramadan. Di 10 hari pertama merupakan babak penyisian. 10 hari kedua adalah babak final.
Dan 10 hari terakhir atau 10 hari ketiga adalah babak grand final. Di 10 hari pertama yang merupakan babak penyisian ini, kita lagi semangat-semangatnya menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Betapa tidak ibu-ibu, masjid-masjid, musola-musola, semua pada penuh jamaahnya. Gema lantunan ayat-ayat suci masih terdengar di mana-mana. Semarak, sungguh semarak sekali. Lalu di 10 hari yang kedua merupakan babak final. Di babak final ini sudah banyak peserta yang tersisih. Pesertanya tinggal sedikit. Musola-musola dan masjid-masjid shofnya semakin menyempit. Karena godaan duniawi yang mulai bermunculan. Godaan-godaan itu mulai jajanan lebaran hingga besarnya diskonan yang cukup menggoda iman. Dan ini adalah kenyataan. Benar kan ibu-ibu? Subhanallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada akhirnya sampailah kita pada babak grand final yang merupakan puncak dari sebuah kompetisi. Tepatnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan inilah puncak dari bulan Ramadan itu sendiri. Dan para peserta yang sampai pada babak ini adalah orang-orang yang benar-benar gigih dalam berjuang, teguh dalam iman, dan tak goyah oleh godaan. Itulah sebabnya Allah menyediakan hadiah istimewa bagi mereka yang berlaga di puncak Ramadan ini, yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Saat itu adalah saat yang istimewa, karena di antara 10 hari terakhir itu Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Allah lipat gandakan pahala bagi mereka yang beribadah, atau lebih tepatnya Allah melipat gandakan bagi mereka yang meningkatkan ibadahnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar ibaratnya sebuah trofi yang direbutkan oleh mereka yang masuk grand final dalam sebuah kompetisi. Banyak keistimewaan yang kita temui di malam Lailatul Qadar, sehingga malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam 1000 bulan, seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Demikian pernyataan Allah dalam Quran Surat Al-Qadar. Lalu Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lalu dilanjutkan dalam surat tersebut, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah salah satu hadiah istimewa yang saya sampaikan tadi. Karena barang siapa yang melaksanakan amal soleh bertepatan dengan malam Lailatul Qadar,
maka pahalanya seperti kita melakukan ibadah lebih dari 1000 bulan. Atau kalau kita hitung tepatnya lebih dari 83 tahun itu pahalanya. Padahal kita melaksanakan ibadah itu dalam 1 malam, tetapi pahalanya seperti kita melakukan ibadah selama 83 tahun. Subhanallah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, dan Allah Maha Penyayang. Subhanallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang meraih keberkahan. Semoga kita termasuk orang-orang yang meraih keridhaan dan meraih kemenangan dengan hadiah dari Allah yang begitu istimewa. Dan juga hadiah berupa pahala selama lebih dari 1000 bulan. Dan ada juga hadiah yang lain pada saat malam Lailatul Qadar, yaitu Allah menghapus dosa-dosa kita. Allah beri ampunan atas segala apa yang pernah kita lakukan, sehingga kita kembali menjadi fitri di saat Ramadan meninggalkan kita. Subhanallah, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya di penghujung sharing kali ini, saya membacakan coretan saya yang telah saya tulis pada Kamis 7 April 2022 yang bertepatan dengan 5 Ramadan 1443 Hijriah, yang saya beri judul Desahku dalam R. Sebenarnya aku rindu menjalani hari-hari bersamamu. Sebenarnya aku ingin melebur dan menyatu dengan dirimu. Setiap desah nafas hanya tasbih yang terhias. Setiap hela nafas hanya istighfar yang terujar. Dan hiasi hari-hari dengan alunan kitab suci. Tapi apa yang terjadi? Apa dikata? Aku tak berdaya. Ya Allah, beri aku kekuatan, beri aku kesembuhan ya Rob. Biar aku bisa berpeluk mesra, biar aku bisa bercandaria dengan Ramadanmu. Ya Rob, curahkan rahman rahimmu. Ya Rob, hamburkan maghfirahmu pada yang merindu. Demikian ibu-ibu sedikit sharing yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kebenaran hanya milik Allah dan kealpaan hanya milik saya. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.